baligh, akil berakal, tahirin. Dia hendaknya suci. Perempuan-perempuan yang tidak suci karena dia datang bulan, menstruasi, dia haid atau dia nifas, tidak boleh dia berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Jadi bukan lagi wajib, tapi haram hukumnya perempuan yang datang bulan niki berpuasa. Tunggu dia nanti sampai selesai, sampai dia suci, baru dia boleh berpuasa. Bagi orang yang haid, wa aqall muddatil haid, paling sedikit waktu orang haid niki adalah yaumun wa lailatun. Sejelo sekelam dia boleh niki. Kalau udah bersih hari keduanya, ya dia mandi bersih, puasa normal. Rata-rata normalnya 7 hari 7 malam. Itu haid perempuan, ini bab perempuan. Dan maksimal paling banyak orang datang bulan haid niki 15 hari. Kalau di atas 15 hari masih keluar darah datang bulan niki, maka dia wajib mandi bersih. Kemudian dia pakai pampers lah apalah gitu, sholat seperti biasa, walaupun masih keluar darah, bersihkan dulu, sholat. Dan dia wajib puasa. Dan kalau maaf dia bergaul sama suami pun sudah boleh itu, tinggal dia bersihkan aja gitu orang niki. Ya, karena itu istihadah, bukan lagi darah haid. Nah, bagi yang nifas, itu nifas wiladah, melahirkan, paling sedikit waktu orang melahirkan lahzah, sesaat saja. Jadi begitu melahirkan, ternyata dia bersih, nggak ada darah-darah lagi, ya boleh mandi, boleh puasa. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya normalnya yang 40 hari gitu kan, normal 40 hari. Paling banyak 60 hari. Terus dah lewat 60 hari masih juga keluar darah nifas niki, maka dia wajib mandi bersih dan kemudian panas niki, panas gitu. Kalau pelungguh mau terasa mel bahasa di rumah niki ele nidap niki, ara resep niki. Napi resep niki riri ate ikhlas coba. Ikhlas diterima niki, insya Allah langsung nemel hidap niki. Tapi kalau pelungguh mengeluh, panas, sayang niki. Coba ada baik nikmati, sejukkan hati sambil menerima sepenuh hati. Ini adalah ketetapan Allah. Baru bertiup mesa angin niki, masya Allah, mel hidap niki. Engkah ada berasa terpaksa, engkah berasa lelah, engkah berasa giguh-giguh ya, majelis niki. Pada marah dengan puasa niki, napi sak perlu terperirik niki dulu. Ikhlas niat niki. Waalaikumsalam. Kalau tiang pelungguh sami niki berpuasa dengan ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah deang ringan hidup pegawai dengan sarang barang ikhlas niki. Bi contoh ikhlas niki dalam praktik langsung ya, lamun arep dengan gotong royong le masjid, gotong royong masjid niki. Coba rasakan di situ. Pelungguh niki bener-bener ikhlas bekerja niki. Arek sak nyekop, sak mungguk niki, sak nyampur loh. Selaku semangat. Tidak ada yang merasa capek, lelah niki. Pokoknya tidak berasa capeknya. Kenapa? Karena memang ini benar-benar kita ikhlas lillahi ta'ala. Beda dengan pelungguh niki ya, tebaya harian niki, kadang-kadang niki agak sedikit, apalagi borongan dan sebagainya. Pokoknya ya beda lah. Pelungguh bisa rasakan sendiri. Mana orang kerja ikhlas. Angka ibu-ibu niki ena mopo niki ya, mopo. Ampun ikhlas, mopo. Dakan telu ember niki. Aruan palang dan nasi diri niki. Dia lelah niki karena dia ikhlas. Nah, kalau dia nggak ikhlas sambil ngomeh niki, iya pada sigul akhirnya timbul capek dan lelahnya. Jadi kalau dia ikhlas sambil dia nyapu, nyampat, sambil dia mongka, ngemi bahasa niki, sambil dia mopo, tapi dia ikhlas menjalankannya, Allah yang berikan dia kekuatan. Jadi kalau dia bekerja di sawah, dia jadi sopir, dia jadi kusir, misalnya niki, sambil dia ikhlas niki, sambil dizikir, ini berhasil lah niki. Bukti yang dengan sak puasa niki. Nah, mungkin tiang sengaja nggak bawa kitab niki karena tiang tahu tadi ada acara ekstra tambahan yang kita lakukan. Kalau tiang buka kitab niki, teman anu habis niki. Jadi napi yang kita bahas makin niki beberapa tempat tadi pagi juga tiang isi pengajian biaran niki dinas perizinan penanaman modal dan perizinan satu pintu napi aran niki. Dan juga kemarin di masjid di Musalla Nurul Falah niki di Pedoman Permen. Jadi ayo coba kita mempersiapkan diri makin niki dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri menyambut niki? Nah, sesuatu yang kita persiapkan dengan baik, insya Allah bisa kita jalankan dengan baik dan mudah-mudahan bisa sempurna. Mudah-mudahan niki. Maka apa yang perlu kita persiapkan ketika kita mau menghadapi datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, persiapkan mental dulu.
bahwa kita niki benar-benar sudah siap menerima tamu agung bulan suci Ramadan niki. Bagaimana caranya supaya kita bisa siap menerimanya dengan sepenuh hati? Kita harus paham dulu. Napi si bulan puasa, napi bulan Ramadan niki. Nah, kalau kita nggak paham itu, yang kita tahu searan bulan puasa niki, bulan Ramadan niki adalah orang berpuasa, leman kelemak sampai kebian, serap jelu, dan yang namanya orang nggak makan, nggak minum, dia ngelor niki sama sekali, lapah, tentu kan? Dengan lapah niki lemas, kadang-kadang mudah dengan lapah niki becat, tayak tensi niki. Jadi orang yang sedang lapar ini kadang-kadang becat sili kan? Kalau dia lapar biasa. Tapi kalau dia lapar berpuasa, kenapa dia bisa kuat, dia bisa enak, enteng rasanya niki? Tidak lain dan tidak bukan niat yang ikhlas lillahi ta'ala niki. Bayangkan, Allah sudah memberikan sinyal-sinyal di dalam tubuh kita niki. Kalau di luar bulan puasa niki, biasa nyampah jam balu kelemak niki, jam balu niki nagih tian niki, kru nagih. Biasa ngupi mulai niki, lewat niki pinang otak kan. Biasa ngerokok pokoknya. Tapi bulan puasa, qadarullah, masya Allah, atas kehendak Allah itu tidak ada kita merasa terpanggil untuk melihat nyampah macam-macam niki. Karena apa? Kita sudah tanamkan dalam jiwa dan tekad kita bahwa hari ini atau besok pagi saya akan berpuasa bulan Ramadan lillahi ta'ala. Maka sinyal itulah yang memberikan kemudian kepada tubuh kita, otak merintahkan kepada seluruh anggota tubuh, siap-siap ini mau puasa. Jadi kita nggak akan sebut-sebut, nggak akan mikir macam-macam tentang makanan-makanan itu. Dan katanya kadang-kadang orang selalu berkata niki, daripada putus rokok mending putus cinta katanya. Itu kan, saking dia nggak bisa melepaskan rokok. Tapi kenyataannya bulan Ramadan, bulan puasa bau sih niki. Nah, kenapa? Orang-orang mengatakan lah, dia yang tahu, dia yang ngerokok, dia harus ngerokok. Buktinya di bulan Ramadan bau sih ngerokok niki seharian sama 1 bulan niki. Makanya kalau ada tekad yang kuat, sebetulnya bisa saja niki. Kalau almarhum nini yang lain niki, mudah-mudahan selamat dalam kubur niki. Kadang-kadang lamun telat ngasih nyaur niki, bingung niki. Bi bejulu ya ngelor mama bejulu niki. Nah kan? Ngelor tuh mama bejulu pada sengke kan. Akhirnya apa yang terjadi ngelor gulung sambil begulung niki anu. Sebagainya. Ada juga yang biasa ngerokok, biasanya ngerokok itu kan setelah makan. Nah, kadang-kadang telat makan sahur, akhir bingung, bi bujulu ngerokok temangan, sambil ngerokok sambil mangan, ngelor. Allah karim. Ya orang perang di nih. Bikin repot diri sendiri orang ini. Sebetulnya lamun memilih bau sih betelah sekaligus nih. Telahang nih misal ngerokok. Bismillah, telahang nih bau. Kenapa enggak? Karena tekad aja yang kurang kuat niki. Maka supaya kita bisa bersemangat menyambut bulan suci Ramadan, coba kita kupas sedikit seputar bulan Ramadan niki. Nabi bulan Ramadan kemarin di Masjid BTN Duman juga sudah tiang bahas. Jadi bulan Ramadan niki adalah bulan bonus yang Allah berikan kepada kita. Berlipat-lipat pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jikalau orang itu tahu, makanya Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana," jikalau lau harfu syartin, jikalau andai saja umatku tahu apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada umat ini di dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka semua akan berangan-angan membayangkan anten selapu bulan ini jadi Ramadan lah. Bulan puasa selapuan, ini arah bulan-bulan lain. Kenapa? Saking belik ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi searan bulan Ramadan ini maratan wit yang contohan ini adalah bulan bonus, bulan bazar. Makin dari baksa membuka Alfamart dulu niki. Alfamart ya. Nah, mungkin di hari-hari pertama misalnya niki ada promo istilahnya. Tapi promo niki saya belanja sekit ya mau telu biji misalnya. Dan dibeli misal niki coklat sekit mau ada telu, dan dibeli beras sebungkus mau ada telu bungkus, dan dibeli sandal sekit mau ada telu biji niki. Kira-kira demen apa pendek niki? Demen niki? Lais dagangan niki? Lais. Dan pasti akan diserbu. Apalagi niki ada beli belanja sekit mau 10. Nggih. Beli sekit 10 tebeng niki. Ya, saling sedang lagi Alfamart niki, saling sedet, saling rujat berseduman niki. Saling jurat kepada anu niki belanja elektrik. Dan jikalau ada supermarket atau toko yang buka promo sama rak niki, beli sekit belanja sekit mau 10, kira-kira malah dibilang jelo marak niki apa sejelo doang? Bilang jelo mana bau marak niki. Belanja sekit mau 10.
Belanja skip mas ini itu tuah terus sama promo niki marak niki. Nah Ramadan niki sebenarnya mirip marak niki. Jadi di bulan Ramadan niki idza kana awwalu lailatin min Ramadan, kalau sudah mulai malam pertama bulan Ramadan, sabda Rasulullah ayat kursi niki, mendapiran hadis kursi. Kemudian apa? Allah berfirman, yaqulullah ta'ala lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikatku yang jumlahnya sudah enggak terhitung sudah. Berapa triliun-triliun sudah dihitung malaikat niki. Apa firman Allah? Ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah pahala tasbihmu, pahala salatmu, pahala zikirmu, pahala semua ibadah malaikat niki khusus bulan Ramadan niki transfer, ekspor pahalanya untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berpuasa. Itulah sebabnya kemudian satu kali kita beramal akan berlipat-lipat niki jumlahnya niki. Menara dengan ngelepas empat biaran koko niki, musim calak niki dengan ngelepas. Makin nikah naraknya gini. Kemudian penuh drike, orang yang cerdas niki dia akan langsung ke sana jauh pancing, jauh serok macam-macam niki. Dia akan berusaha nangkep, kayaknya sedang banyak. Dan dia menginginkan supaya bilang jelo narak marak niki. Dan tutup kan program niki. Jadi orang sedang panas. Sedangkan orang yang bermalas-malasan ketika bulan Ramadan niki pada marak dengan niki empat penuh niki koko niki yin boye doang boye dengan anak niki ini mau kira-kira niki yin boye doang, dia tidak ikut beribadah. Jadi bagaimana caranya? Ayo isi ikut berpartisipasi di situ, nangkap entah pancing serok semacam niki. Nah jadi orang yang dapat pahala dalam bulan Ramadan niki orang yang aktif beribadah. Puasa niki sudah ibadah dari sejak terbit matahari fajar sampai tenggelam matahari ibadah. Tapi di dalamnya diisi lagi dengan baca Al-Quran, ada sholat tarawih kalau malam dan lain-lain sebagainya. Jadi makanya oleh karena nikah, ayo kita mari bagi orang yang mengerti, yang paham napi yang Allah berikan di bulan Ramadan niki, maka dia akan senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa-siapa yang senang, gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah senang, dan senang niki, dia sudah merasakan, pokoknya sudah seperti ada napiara niki gebiar-gebiar malam-malam orang baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, malamnya hidup dan sebagainya. Dia menikmati, senang. Ada sholat tarawih dan sebagainya. Dan isi malam-malam Ramadan dengan tadarus Al-Quran, dengan sholat tarawih, tapi sungguh-sungguh yang khusyuk. Jangan hanya cari yang saya lihat 4 detik, bukan 4 menit, 4 detik satu rakaat. Satu rakaat. Loh. Makanya bagaimana baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, ini apa ini? Dan itu jemaahnya banyak itu. Astagfirullah. Jemaahnya banyak, jadi gerakannya begini-gini kayak anu. Dan kalau itu diikutin, naudzubillah, bukannya dapat pahala, dosa maut niki. Dosa. Salat yang mendapatkan dosa ada salat tarawih yang dikerjakan para sahabat niki. Ngolok aran niki. Ngolok dan niki. Jadi tidak mengerjakan sesuai dengan syarat rukunnya. Maka oleh karena niki, ayo bulan Ramadan niki sampunan gupuh-gupuh. Berbuka sampun. Sampun berbuka kan begitu tenggelam matahari. Kemudian setelah nikah tinggal menikmati ibadah saja. Isi salat tarawih yang slow, yang tenang. Ikan napi arti tarawih niki? Napi arti tarawih. Santai, rawaha yurawihu tarawihan. Salat santai. Ini salat santai balap-balapan niki. Ini sarang salat santai berarti niki. Salat yang tenang, yang dilaksanakan dengan sambil istirahat. Jadi 2 rakaat istirahat. Lagu ndak sengonelo istirahat ngopi dulu kan, istirahat sebentar gitu kan. Nah, karena memang 2 rakaat niki dia lama, kalau di Mekah niki 2 rakaat lama niki. Ya kan bisa sampai 3-4 lembar 1 rakaat niki baru rakaat keduanya. Kalau kita di sini kan surah-surah wajibnya adalah At-Takatsur sama sampai An-Nas kan. Alhaakumut takatsur sampai An-Nas. Seolah-olah itu adalah bacaan wajib dalam salat tarawih, padahal itu bukan wajib. Silahkan baca surah dari Al-Quran, surah yang mana saja. Tapi yang paling gampang dihafal ya At-Takatsur sampai An-Nas gitu kan. Dan itu memang jumlahnya sudah baku. Kalau kita urut dari At-Takatsur begitu sampai napiarana tabar siada sudah persis, itu sudah
20 rakaat sudah nikian, karena kulhu yang berikutnya rakaat kedua kan. Jadi sudah pas 20 rakaat. Jadi pinter ngaturnya niki, pas ngepres gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh baca Al-Quran. Bagi kita yang belum hafal Al-Quran, boleh taruh Al-Quran besar di depannya. Jadi selembar-selembar lah karena rakaat pertama lembar sebelah sini, misalnya nanti ruku, rakaat kedua lembar sebelah sini gitu kan. Nah, kemudian nanti pas sudah salam selesai ya dibalik lagi kan. Bisa begitu. Nah, bayangkan kalau bisa 23 rakaat sambil baca selembar-selembar, kira-kira masih ada jemaah nih kan? Bubar jemaah nih. Berarti niki sebenarnya sandi kena imam atau makmum niki. Ayolah. Nggih. Jadi jemaah niki mencari imam yang bisa meracik kararat niki katanya kan, cepat dan sebagainya niki. Yang sering wanti-wanti jangan yang lari-lari cepat niki. Jadi ibaratnya pelungguh ya dari dayan gunung niki ngepot le busuk niki burung tapi dayan gunung leong tiba niki. Terus pada polak terus niki kan. Degri ini kan. Baik, jemaah rahimakumullah, supaya kita lebih paham tentang bulan suci Ramadan. Tiang ada sedikit, tiang ulas kembali kemarin yang di Masjid Nurul Falah niki. Jadi ada syarat wajib berpuasa. Maksudnya untuk bisa berpuasa niki ada ketentuan-ketentuannya lah, S dan K lah, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi saya satu wajib bang puasa niki satu muslim. Jadi puasa niki wajib bagi orang muslim, orang beriman, orang Islam saja. Makanya ketika bangunin sahur niki, yang pakai speaker, yang keliling-keliling niki anak-anak bawa galon tong-tong niki, ya cukup bangunkan saudara-saudara kita jemaah-jemaah yang memang Islam. Jangan nanti sudah tahu di Bu Nengah Pak Komang itu Pak Komang bangun sahur. Nggak usah niki, nggak usah. Jadi kalau saudara kita yang non muslim jangan dipaksa karena dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Muslim. Setelah dia muslim, maka dia baligh. Sudah sampai cukup umurnya. Dan saya lihat di sini semua sudah balik semuanya. Sudah balik semua, ini sudah semua. Udah kelempasan semua. Jadi apa itu ciri-ciri baligh? Ya kalau laki-laki katanya mimpi basah. Gitu. Kalau ini bukan mimpi, udah praktek basah semua sudah nih. Mimpi basah gitu bagi laki-laki. Yang perempuan datang bulan. Sudah datang bulan haid itu sudah tanda dia baligh. Maka wajib bagi dia sudah berpuasa. Adapun anak-anak masih umur 7 tahun ke bawah niki, ya silakan diajarkan puasa. Latih, suruh puasa. Untuk apa? Dia belum mutakallif, belum dia mukallaf. Jadi dia belum kena beban syariat berpuasa, tapi ini semata-mata untuk latihan saja. Sebab kalau nanti kita tunggu dia sudah besar baru diajak berpuasa, sengken loh niki, nggak terbiasa. Jadi dari kecil niki dikiaskan dari hadis Rasulullah, muru auladakum bis-shalah wa sab'i sinin, perintahkan anakmu salat umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa ma'syur sinin, pukul dia umur 10 tahun kalau belum mau salat. Nah, perintah salat ini dikiaskan dengan perintah puasa, suruh ajak perintah anak-anak kita untuk berpuasa ketika dia sudah mulai umur 7 tahun, kurang lebih kelas 1 MI lah, SD niki. Ajak puasa. Nah, dia memantau niki. Nggak apa-apa, misal jam 10 nanti berbuka dia kan, jam 11 nyaur malik kan, makan sahur ronde kedua, ya kan, nggak apa-apa, nyaur lagi nanti sambung lagi. Yang penting dia sudah tahu dulu. Nanti mungkin lamaan lagi bisa setengah hari, puasa setengah hari dulu. Lamaan nanti mungkin dapat 1-2 hari. Yang penting dia sudah mulai tahu cara berpuasa. Nah kemudian kalau sudah umur 10 tahun, ini sudah agak lebih keras lagi cara untuk memerintahkan dia berpuasa. Jadi harus katakan diperintahkan di situ, wadribuhum, pukul mereka dengan pukulan yang tidak memudaratkan kalau sudah umur 10 tahun bagi yang belum mau menjalankan puasa. Nah, jadi anak-anak niki masih dalam proses latihan, sedangkan orang tua yang sudah balik itu sudah wajib hukumnya dia berpuasa. Jadi kalau dia meninggalkannya, maka dia mendapat dosa. Dan hendaklah berpuasa niki niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Jangan sampai ditanya nanti, lah rajin di puasa, nah dia semal dia puasa, karena kodek le balik berpuasa bahasanya. Jadi itu puasa karena dia semal bernikah, bukan karena Allah. Jangan, jadi puasa lillahi ta'ala. Nah, jadi muslim balik. Yang ketiga akil, berakal, normal, sehat marah niki. Jadi kalau ada orang misal lampa-lampa dia kadu tangkong, dia kadu celana alias dia gila, terus dengan puasa yang nginam, yang makan dan sebagainya, jangan dimarahin sudah. Mulai dia entan kelakuan niki, karena dia tidak kena kewajiban, nggak kena syariat. Jadi kalau ada orang gila lewat di situ nggak pakai baju, jangan dipaksa ya kamu jangan masjid sholat.
Kamu puasa, nggak perlu, karena dia junun, majnun, dia tidak kena kewajiban syariat, nggak berakal dia. Makanya dia kalau mau nggak puasa, ya barangkali boleh miring-miring lah kalau mau nih. Tapi na'udzubillah, jangan gitu kan. Jangan. Jadi ini harus yang gila beneran, jangan sampai ada kejadian misalnya imam masjid dipukul, ditikam, setelah diselidiki orang gila. Itu gila jadi-jadian nih, nggak bener, nggak boleh malah nih kan gitu. Nah kemudian setelah dia muslim, baligh, akil, berakal, tahirin, dia hendaknya suci. Perempuan yang tidak suci karena dia datang bulan, menstruasi, dia haid atau dia nifas, tidak boleh dia berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Jadi bukan lagi wajib, tapi haram hukumnya perempuan yang datang bulan niki berpuasa. Tunggu dia nanti sampai selesai, sampai dia suci, baru dia boleh berpuasa. Bagi orang yang haid, wa aqall muddatil haid, paling sedikit waktu orang haid niki adalah yaumun wa lailatun. Sejelo sekelam dia boleh niki. Kalau udah bersih hari keduanya, ya dia mandi bersih, puasa normal. Rata-rata normalnya 7 hari 7 malam. Itu haid perempuan, ini bab perempuan. Dan maksimal paling banyak orang datang bulan haid niki 15 hari. Kalau di atas 15 hari masih keluar darah datang bulan niki, maka dia wajib mandi bersih. Kemudian dia pakai pampers lah apalah gitu, sholat seperti biasa, walaupun masih keluar darah, bersihkan dulu, sholat. Dan dia wajib puasa. Dan kalau maaf dia bergaul sama suami pun sudah boleh itu, tinggal dia bersihkan aja gitu orang niki. Ya, karena itu istihadah, bukan lagi darah haid. Nah bagi yang nifas, itu nifas wiladah, melahirkan, paling sedikit waktu orang melahirkan lahzah, sesaat saja. Jadi begitu melahirkan, ternyata dia bersih, nggak ada darah-darah lagi, ya boleh mandi, boleh puasa. Tapi itu jarang terjadi. Biasanya normalnya yang 40 hari gitu kan. Normal 40 hari. Paling banyak 60 hari. Kalau sudah lewat 60 hari masih juga keluar darah nifas niki, maka dia wajib mandi bersih dan kemudian mengqada puasanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru an qada'il shaum wala nu'maru an qada'is shalah." Jadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kaum perempuan-perempuan niki untuk mengqada puasa-puasa yang ditinggalkan. Andin telu jelo, pitu jelo, 15 jelo niki ditinggalkan puasanya, atau sebulan kalau dia nifas dan sebagainya. Maka jumlah puasa yang ditinggalkan niki dia wajib qada setelah selesai bulan Ramadan niki. Sedangkan sholat-sholat yang ditinggalkan selama dia berhalangan, baik 3 jelo, 3 hari, 1 bulan bahkan dia tidak sholat, tidak perlu diqada. Itu sudah ketentuan hukum. Nah kemudian berikutnya setelah dia tahir suci niki adalah qadirin. Dia sanggup dan mampu untuk menjalankan puasa. Nah kalau kita semua ini yang bajang-bajang niki, insya Allah semuanya kita sanggup dan mampu. Tapi bagi yang sakit, kebetulan sakit, benar-benar dia nggak mampu, silakan nggak usah puasa. Tapi nanti dia ganti dengan di hari yang lain. Atau orang tua yang sudah uzur, wah dia tahu puasa ya marah niki, maka dia nolak puasa. Silahkan makan seperti biasa, nggak usah puasa. Nah, kemudian nanti sebagian mengatakan dia wajib membayar fidyah, berapa jumlah hari yang dia tinggalkan. Tapi ada imam yang lain mengatakan dia nolak bayar fidyah. Karena apa? Memang orang yang sudah lemah niki, orang tua niki, dia nggak kena kewajiban puasa sama kayak anak kecil. Itulah. Tapi yang benar adalah menurut Syafi'iyah, yang sahih adalah tidak jelun lawan tinggalan puasa niki, maka niki dibayarkan fidyahnya bagi ibu-ibu yang bapak-bapak yang sudah tua-tua niki. Ya jangan pura-pura tua pas marah niki aja pura-pura tua edap niki. Agak cerita tuan guruji sayu kan, le balik niki ada jemaah katanya kan, le maula niki lemas marah niki kan, kembali dama, lemas ngati sakit. Oh lamun sakit bau nih buka, nah iya sakit tiang niki, fatwa niki bahasa. Allah, nun kepada langsung nanti seger langsung tigah nanti. Iya, saat tiang fatwa niki. Kanggo bukan kan, niki nya pinak-pinak aran niki. Sampun, jangan ngakalang Allah Taala lah. Namun mulai sanggup sehat kawin niki tunaikan. Nah, kemudian yang keenam niki syarat wajib berpuasa mukim, menetap. Nah, bagi orang musafir itu dia diberikan rukhsah, boleh dia tidak berpuasa. Dengan syarat, ada syarat dan ketentuannya lagi. Minimal jarak musafirnya adalah 4 burud, 16 parsah, alias kalau dikilokan kurang lebih 81 km.
Kalau dia bepergian dengan jarak kurang lebih 81 km, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi, nah ada tapinya. Musafir yang dimaksud niki sebagai contoh niki, musafir di zaman dulu, zaman Rasulullah, di tengah padang pasir, kendaraannya onta atau jaran atau himar, keledai, menempuh gurun pasir yang berbukit, pokoknya berat sengke, sampai Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir niki bisa dia potongan daripada siksa, isi berat niki dengan musafir niki, sehingga dialah diberikan rukhsah untuk berbuka. Nah sekarang kita ya ada Jakarta, mungkin jaraknya mungkin 1400-an kilometer, sudah lebih daripada target minimal jarak niki. Tapi naik pesawat, naik leman bandara, masuk pesawat, mel Basuduman Elen, AC, Bu pramugari lewat masih salah-salah jadi niki kan. Denara ajab lelah kan, sampai Jakarta sejam 50 menit kurang lebih sampai Jakarta, walaupun jaraknya ribuan kilo. Sampai di Jakarta nggak ada keringat keluar, nggak capek, hanya duduk, segera dia semal berbuka lihat. Sampai Jakarta tamu restoran nasi goreng, kenapa? Musafir, musafir doang kayaknya. Mulai geda puasa niki kan. Jadi puasa orang musafir yang boleh niki adalah musafirnya memang dia masyaqqah, benar-benar berat, kesulitan dia di dalam musafirnya tersebut. Nah makanya tadi yang sampaikan juga bagi di Jakarta niki, setiap kali 10 terakhir bulan suci Ramadan, mulai dia tahu dengan niki meningkatkan amal ibadahnya. Saya pacu dia beribadah, bahkan beretikaf untuk Rasulullah dan para sahabat di 10 terakhir. Tapi orang-orang yang pada rantau di Jakarta niki, justru 10 terakhir niki, dia sibuk niki pada mudik ke kampung, pada pulang kampung dengan berbagai macam. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sepanjang perjalanan di Pantura niki, mulai dengan Karawang sampai ke timur Piaran niki, ke Bekasi, terus kemudian Brebes, Tegal sampai di Pekalongan niki, sepanjang jalan niki warung berjejer-jejer, sehingga suasananya malah dengan Lebaran niki. Orang puasa tapi seperti awal Lebaran pada minum, pada ngopi, pada makan semuanya. Ya ini kalau tradisi ini diteruskan, adongan-adongannya ya turun berkah Allah ruan niki ya. Alhamdulillah. Jadi bulan puasa yang seharusnya kita niki mengisinya dengan maksimal di 10 terakhir, justru kita isi dengan gara-gara alasan musafir niki, kemudian ya itu isinya. Yang ada makan-makan semuanya lagi. Ya penumpangnya makan, ya dagang. Jadi suasana sepanjang jalan niki adalah orang makan-makan semua. Makan-makan. Jadi tidak ada suasana berpuasanya. Ya naudzubillah, mudah-mudahan jangan kita seperti begitu. Nah jadi mukim itu adalah salah satu syarat wajib bagi orang berpuasa, dan kita insya Allah semuanya makin niki, hatta kita pergi ke Mekah ukurannya itu perjalanan berapa jam dari Jakarta ke Mekah? 9 jam, tapi kita tertidur lelap gitu kan, nggak terasa, nanti bangun-bangun di situ sudah segar lagi. Ya, saya pikir sudahlah, nggak ada alasan lah kita bagi sekarang ini untuk sedikit-sedikit musafir. Ini gara-gara niki hitung, mandiri jok sembalun niki, parah berbulu kilo, berarti jok sembalun berbuka niki. Padahal pakai motor, pakai mobil jok sembalun berbuka, alasan musafir. Alasan saper doang nggak barang niki. Dan ada niki, mulai geda puasa. Jadi jangan cari-cari alasan. Baik, ini mengenai syarat wajib puasa. Kemudian rukun puasa niki yang perlu yang ulas sedikit dalam jeda waktu niki, sisa waktu niki. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal niki adalah sangat bergantung kepada niat. Begitu juga puasa. Maka sebelum kita menjalankan ibadah puasa, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berniat. Bedanya niat puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnah, kalau puasa Ramadan niki wajib harus dilakukan dari malamnya, dari sebelum kita mulai puasa, sebelum imsak niki datang. Makanya Rasulullah bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak dihitung puasa, nggak sah puasanya bagi orang yang tidak menginapkan niat. Itu sebabnya makanya ketika terawih, selesai terawih mau witir niki biasanya napi aran niki sintu aran niki nyintu aran yang anu niki yang kamat niki, dia ngajak makmumnya untuk baca niat puasa. Nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di jelantang ada nggak dibacakan gitu? Baca enggak? Di rumah mungkin jarang mungkin ini. Nah, nggak ada nih. Perlu dibiasakan juga untuk mengingatkan kita, karena udah dari malam nih kita niat. Nah kemudian
Yang lazim kita lakukan, yang biasa kita lakukan adalah berniat pada waktu kita bermakan sahur itu. Nah, jadi sebelum kita makan sahur dihidangkan makanannya, disitulah kita sebelum makan baca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itulah niat kita. Nah, kemarin saya sempat cerita ada yang bertanya di jemaah kita, dia makan sahur tapi lupa baca nawaitu ini, sah nggak puasanya katanya? Lupa baca nawaitu sauma gadin ini. Tapi dia makan sahur. Saya jawab, makan sahur jam berapa ya? Kurang lebih jam 4 lah gitu. Itu biasa nggak makan jam segituan? Ya nggak pernah. Nah, terus kenapa bangun makannya? Ya karena mau puasa besok kan. Nah itu sudah nama niat. Iya, wahran niat aja sampai dibela-belain bangun jam 4 untuk makan sahur. Kan memang tujuannya untuk puasa besok kan. Walaupun dia nggak ungkapkan nawaitu sama gadin, itu sudah niat. Jadi niat ini kan bukan itu. Itu namanya lapas niatnya. Sedangkan niat itu sendiri qasdus syai' makrunatan bi fi'lihi. Jadi bermaksud mengerjakan sesuatu kemudian digandeng langsung dikerjakan. Iya kan niat itu. Jadi walaupun dia tidak ucapkan lapasnya, tapi itulah sudah niat dia. Bahkan sering saya katakan sehari sebelum masuk bulan Ramadan biasanya lek duman atau di kampung-kampung ini arah-aran penampahan. Arah-aran bersin ya? Bersin penampahan. Napi tujuannya mempersiapkan diri kita pribadi dan keluarga untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira kita akan berpuasa di bulan Ramadan niatnya untuk 7 jelo, 10 jelo atau sebulan? Pasti sebulan. Nah, itu juga sudah merupakan secara tersirat, secara tidak langsung itu niat bagi kita bahwa kita akan berpuasa bulan Ramadan ini sebulan penuh. Walaupun kita tidak melapaskannya, tapi untuk lebih menguatkannya dan menyempurnakannya, maka silahkan baca niat setiap kali kita mau sebelum tidur atau pas mau sahur nih, silahkan. Nah, kemudian sejak kapan Nabi ini ke puasa? Puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajr as-shadiq, dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubis syams, sampai tenggelam matahari. Nabi yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan suami istri, merokok, Nabi lagi. Pokoknya memasukkan benda-benda ke rongga-rongga nih, itu membatalkan puasa. Dari sejak kapan? Dari sejak terbitnya fajar shadiq. Kapan niki tepatnya fajar shadiq niki? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas kelihatan benang putih dan benang hitam. Loh, bagaimana cara ngelihatnya? Dulu zaman sahabat sengke nih, pada subuh ngelihat, udah ada nggak kelihatan benang putih, benang hitam, jadi maksudnya ada garis gitu kelihatan. Kalau sekarang bagaimana cara mengetahui kapan kita mulai setar puasa nih? Gampang. Kapan mulainya? Lemunah perintah bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tote, kan? Saya Bupati Lombok Barat mengucapkan selamat berpuasa. Wah mulai ini berarti. Itulah sungguh jok banu niki garis putih garis. Cukup dengarkan radio, nah totet, iya niki. Pada marak serap jelo juga. Kan tenggelam matahari. Kapan tenggelam matahari? Kalau kita lihat jam sengke. Waktu belum ada speaker niki kan pakai beduk. Sementara orang yang mau pukul beduk ini kan dia harus yakin betul tenggelam sampai dia naik ngelihat udah tenggelam belum mataharinya. Itu zaman lain. Jadi menunggu beduk nih, makanya ingat yang lain mungkin mitamat ingat nih, almarhum Bu Badil nih, wayahan beliau nih, mudah-mudahan Allah berikan penapian dan melapangkan kuburnya. Niki dengan teh beduk nih, barang tiang lihat nih, tiang kan jana. Jadi tiang sepantaran nih kan tiang kedek lihat nih. Lalu dia seumuran ya. Iya teman sepermainan tiang nih, Bu Badil almarhum nih masuk. Jadi nganteh beduk muni nih, bu pas nih dekat lebaran dengan niki pindah jajet tuja. Jadi tok nujan ke lah buka nih dengan mana jajet tuja buka nih ya, tapi itu kan karena Nabi Haran nih salah dengar gitu kan. Nah, silakan dilanjutkan lagi puasa itu nggak sengaja nggak apa-apa nih nggak sengaja. Jadi kalaupun dia misalnya lanjutkan lagi itu nggak apa-apa. Nah, itu susahnya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kapan nih berbukanya? Dengarkan radio saya. Sekarang semua masjid-masjid siaran langsung sentral ke RRI. Nanti ada renungan Ramadan, renungan macam-macam nih kan. Kadang-kadang lu ngerawas nih, omehang ngerawas lah, lu rawas dengan dia ini kan. Ngerawas-rawas nonton bahasa ini kan. Termasuk anak saya nih. Banyak sekali orang ngomong ini kan, berbicara terus. Dia memang dia menganggap gara-gara orang ini banyak ngomong sehingga maghrib tertunda.
Padahal itu dia banyak ngomong karena belum waktu maghrib Niki. Kalau sudah maghrib datang dia berhenti ngomong kok Niki. Jadi bukan karena dia banyak ngomong akhirnya tertunda maghribnya pada Niki kan. Jadi banyak iklan lah macam-macam Niki. Tapi lebih mudah, lebih gampang zaman saat Niki untuk mengetahui imsak, untuk mengetahui tenggelam matahari. Maka ya itulah waktu mulai puasa dan waktu berbuka. Jadi mudah-mudahan kita puasa makin Niki sudah lebih mudah teknologinya, zamannya sudah beda dengan zaman dahulu kala. Ada yang punya HP juga bisa pasang alarmnya dan sebagainya lah, mudah. Maka dengan segala kemudahan ini mudah-mudahan kita lebih mudah lagi untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau bulan puasa itu kiraman KTP kan tidak ada puasa. Lalu bagaimana kalau orang berbuat dosa pada bulan Ramadan maka tidak sama KTP? Baik. Jadi kemarin di Masjid Al-Maghfirah itu disebutkan dalam hadis qudsi, Allah perintahkan kepada malaikat kiramul katibin, hafazah yang mencatat niki, jangan menulis kejelekan-kejelekan di bulan Ramadan, tulis kebaikan-kebaikannya saja gitu kan. Berarti kalau gitu bebas dong orang melakukan kejahatan di bulan Ramadan ini, nggak ditulis mereka kan. Nah itu sebetulnya adalah kalimat sugesti, kalimat yang memberikan motivasi, targhib dan tarhib kita kepada Ramadan, bulan Ramadan. Hey, hamba-hambaku kira-kira mereka kalimat bebasnya lah. Jadi di bulan Ramadan ini sampai diandak-andak tuh malaikat ini, tandak malaikat ini supaya jangan sampai dia akan mencatat kejelekan-kejelekanmu, isi si amal soleh. Tetapi kalau ternyata di bulan Ramadan ini ternyata masih ada orang yang bengel, bekeh melakukan kejahatan ini, apa boleh buat? Tulis si malaikat ini. Tulis. Jadi ini maksudnya begitulah Allah menahan sesungguhnya. Ayo, jangan. Dan sebetulnya memang bulan Ramadan ini agak berkurang nih. Jadi orang yang ada adalah pada demen di masjid, demen ngaji baca Al-Quran. Coba kapan lagi orang baca Al-Quran sampai 24 jam di masjid kalau selain di bulan Ramadan kan? Jadi kapan lagi orang ini bersemangat untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih, sholat sunnah ini hanya bulan Ramadan. Jadi memang semangat orang beramal soleh di bulan Ramadan itu tinggi dan agak sedikit yang melakukan kejahatan. Tapi jika ternyata masih ada orang melakukan kejahatan, dulu sering di bulan Ramadan malam-malam ketika teman sahur tiba-tiba ada teriak di masjid, maling, teriak maling lagi di masjid gitu kan. Jadi kita pikir ini siapa ini? Bulan Ramadan bukannya beribadah malah maling gitu kan. Ya, yang model begitu tetap ditulis oleh malaikat, bukan dilupakan. Jadi kalau tidak dicatat, wah enak sekali dia kan kalau gitu, enak sekali. Jadi itu maksudnya begitulah Allah menahan, jangan tulis kejahatan-kejahatan gitu. Tapi kalau ternyata mereka masih melanggar juga, boleh buat, nggak ditulis gitu malaikat. Gitu. Jadi sama dengan tidak boleh kita membunuh orang lain, nggak boleh, haram membunuh orang lain. Tapi kalau ternyata dia membunuh orang, ya hukumnya boleh dia dibunuh kan begitu. Apa boleh buat, dibunuh juga dia kan gitu, dikisos gitu. Begitu. Gitu. Kalau bulan Ramadan itu kan setan dikembangkan. Gitu. Tapi masih banyak saya lihat orang berkelah, orang bertengkar gitu. Apakah bagaimana? Apakah ini lupa setan bagaimana? Ya. Ya, idza jaa syahrul Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun niran, dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu, diikat setan-setan nikah. Nah, jadi kalimat niki bisa juga kalimat kiasan yang mengatakan setan-setan dibelenggu, karena setan niki bergerak menggoda manusia umat niki adalah melewat jalur nafsu. Sementara di bulan Ramadan nafsu ini benar-benar dikekang oleh peraturan yang bernama puasa niki. Jadi yang selama ini jangankan yang haram, yang halal saja. Ngopi halal apa enggak? Halal kan? Tapi di bulan Ramadan sebelum tenggelam matahari enggak boleh. Dan nurut kita, nurut. Sarapan, nyampah niki basuduman niki, kita makan siang hari itu enggak ada masalah di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan enggak boleh. Itu yang kita tahan belenggu. Nah, mengerjakan sesuatu yang halal sekalipun, menggauli istri boleh apa enggak? Wah, mantap sekali. Boleh.
Menggauli istri boleh, mau siang, mau malam, mau pagi, boleh saja gitu kan. Tapi di bulan Ramadan jangan siang-siang gitu kan, malam boleh gitu kan. Tapi karena peraturan bulan Ramadan nggak boleh menggauli istri di siang hari, tahan orang, nggak dilakukannya. Nah inilah nafsu ini dikekang, dikendalikan. Padahal kendaraan setan untuk menggoda manusia lewat kendaraan nafsu itu. Itulah yang disebut dengan diikat di belenggunya setan itu. Kendaraan setan itu, tunggangannya itu dibelenggu. Tuh, kenapa kemudian banyak orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Ada yang berantem, ada yang bahkan melakukan hal-hal yang pokoknya dilarang. Itu ya sama artinya dia sendiri yang buka belenggu setan itu, dia sendiri yang mendekati setan. Ibaratnya setan dalam penjara, ya petang di ini akhirnya tahan tuh hidung si setan nih dalam jeruji nih. Nah, jadi jangan mendekati setannya gitu. Sudah dibatasi geraknya. Kalau kita benar-benar puasa, ya kalau dia sungguh-sungguh menjalankan puasa dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka setan mati kutu. Nggak bisa berbuat setan. Nah, orang-orang yang orang yang melepaskan belenggu setan sendiri. Iya, buka mesa nih belenggu setannya. Nah, ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa berbuka. Kalau saya itu bahwa doa puasa itu doa berbuka Allahumma lakal itu dan sebagainya akan dimaknai atau diartikan yang benar dari ini bahwa itu seakan-akan bukan doa. Nah, yang biasa dianjurkan kita setiap makan itu Allahumma barik dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang mana sih doa makan ketika berbuka atau makan ketika makan kapanpun? Itu pertama. Kedua, tadi disinggung mengenai umroh. Terus terang ketika yang melakukan umroh hanya sekali dalam sehari. Tetapi kalau kita melihat waktu umpamanya mungkin bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Apakah memang dalam sehari itu dianjurkan dibenarkan hanya 1 kali kita umrah? Karena umrah mungkin dari jam 4 subuh hingga jam 9 atau jam 10 itu satu kegiatan umrah dari Miqat sampai tahallul itu sudah bisa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana bacaan untuk berbuka, doa berbuka puasa yang selama ini kita kenal dan sangat dihafal oleh semua kita adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya memang itu laporan itu. Allahumma ya Allah laka sumtu, karena bagimulah aku telah berpuasa, wa bika amantu, dan denganmu aku telah beriman, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka, telah makan ke birahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah sebetulnya yang disunahkan doa ketika berbuka puasa niki bukan itu. Jadi doa yang disunahkan adalah setelah mengucapkan bismillah. Makanya urut-urutannya doa makan kapan saja itu sebenarnya sama. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lengkapnya ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini anak TK sudah hafal nih, anak TK. Nah, tapi kalau ke susu dalam keadaan darurat, ada anak kecil nih ditakutin sama bapaknya jadi pocong, jadi hantu nih, ya hantu. Kemudian dia nggak tahu itu bapaknya kan lagi jadi pocong nih, jadi meratan jenang. Dia berdoa menghilangkan hantu. Ternyata doanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa makan dipakai. Mau doa ngusir hantu, doa makan dipakai. Jadi sebetulnya doa niki ya kalau kita ikhlas tulus apapun itu ya bisa dia. Jadi caranya adalah berbuka puasa niki tetap bismillahirrahmanirrahim. Kita minumlah atau kalau korma air misalnya yang air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi nih. Nah, terus alhamdulillah dhahabal ghama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah.
Nah, tapi ini semacam laporan. Begitu kita minum, bismillahirrahmanirrahim, langsung ya Allah, nikmatnya kan luar biasa ini. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa haus itu ya Allah. Kemudian, tapi wabatallatil uruq, sudah basah nih kerongkongan tenggorokan ini. Yang tadinya kering kerontang karena berpuasa, sudah basah ya Allah. Diairi nih dengan minuman yang segar ini. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahalanya bagi yang puasa ini insyaallah. Nah, itu sebetulnya doa yang disunnahkan. Ini pendoaan ini sebetulnya bukan sebelumnya. Karena kalau kita lihat susunan katanya, zahabaz zama'u fil madhi, telah pergilah haus. Jadi kalau kita baca doa ini sebelum kita minum, berarti belum dong. Wabatsalatil uruq fil madhi juga telah hilang, telah basah ini kerongkongan. Kalau belum minum berarti belum dong. Jadi makanya yang benar adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah zahabaz zama'u wabatsalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, dan sunnah sebetulnya ketika berbuka puasa niki minum minuman yang manis, misal sari korma dan sebagainya, dan makan makanan yang manis. Korma 3 biji kah 7 biji korma. Kemudian jeda sholat, iya sak mula kan. Nah, tapi kebiasaan, dan sekarang saya juga ikut-ikutan nih gara-gara niki nyonya niki. Biasanya dulu korma 3 biji minum terus kita sholat. Habis sholat baru kita. Sekarang katanya ini karena waktu mendesak semuanya selalu langsung makan berat semua. Makan sekali-kali makan berat langsung niki. Anu ya. Secara langsung katanya istilahnya kan. Jadi kalau kita berbicara sunnah, sebetulnya kenapa disunahkan makan ringan dulu? Perut ini sudah kosong setengah hari, full, gitu kan? Nah kalau langsung ditimpuk nih pakai makanan berat, nanti akibatnya nanti akan nggak stabil, agak sedikit sakit dan sebagainya nih. Jadi perlu makanan motor nih dipanaskan dulu lah, sedikit pemanasan mesin dulu, dipanaskan. Nah tapi ini pemanasan mesin 3 gelas misalnya kan, teh nyaman 1 gelas besar. Terus leman serabi, leman korma, yo itu bukan pemanasan lagi nih gitu. Ya, pemenuhan nih kayak penuh nubung loh nih kan. Jadi jangan terlalu penuh isinya. Kalau terlalu penuh perutnya dengan makanan dan dengan air, yakin nanti sholat isya dan tarawihnya dia berat. Ya, dan kawin nih berat nih kita nih. Tapi kalau perutnya misalnya diisi ala kadarnya, dia insya Allah semangat untuk sholat. Jadi itu dulu doanya. Tadi yang kedua apa tadi? Umrah. Oh ya, umrah. Jadi kalau orang haji itu sekali dia umrah katanya kan, misalnya dia haji tamattu' lah misalnya. Begitu dia nyampe misalnya di Mekah, langsung dia umrah misalnya kan sekali itu. Umrah kemudian dia mungkin sa'i wajibnya dan seterusnya. Kemudian nanti dia bisa banyak waktu luang, waktu kosong sebetulnya kan, setelah dia sambil menunggu datangnya hari tarwiyah nih kan, kosong nih kan. Nah, kalau dia mau umrah ya silahkan gitu kan. Tapi yang jelas umrah wajib kan sudah cukup sekali nih kan. Kita berbicara umrah wajibnya. Nah, umrah sunnahnya nih ke, adakah batasannya? Tidak ada batasan. Melihat sejelo 2-3 kali asal kau. Barang nih ke kepala lebih dengan waktu mau berangkat nih ditantang tiang. Kawan umrah 10 kali sejelo kata dia kan. Nah, saya pikir agak berat ya kan. Karena kan kita nanti ngambil paling dekat Tanaim di Masjid Siti Aisyah, ngambil miqat. Kemudian ke Mekah tawaf, sa'i, tahallul selesai, mungkin jarak sejam berangkat lagi ke sana, ya bisa saja. Tapi jangan diporsir, jangan dipaksakan diri. Nah, jadi beribadah pun kalau berlebihan juga diporsir, Allah nggak memaksa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan sesuai batas kemampuan kita. Jadi kalau misalnya akan memberatkan bagi kita, ini puasa aja wajib, tapi juga bagi yang mampu. Kalau ternyata memang dia nggak mampu karena sakit, karena udah tua, boleh nggak puasa. Jadi umrah niki silahkan mau 2-3 kali kalau mampu, tapi jangan dipaksakan. Tentu semakin banyak kita melakukannya semakin besar pahalanya kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana asal nafsunya dimuliakan? Namanya Tuhan itu enggak ada itu beda. Bagaimana dia pembahasan itu? Baik. Lis-shaimi farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, kegembiraan.
yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh selain orang yang berpuasa. Dan kalau puasanya nggak benar-benar, nggak sungguh-sungguh, misalnya dia nyolong-nyolong makan, dia nyolong-nyolong minum, dia tidak akan merasakan kebahagiaan ini. Kebahagiaan orang yang akan berbuka ini hanya dirasakan oleh orang yang puasanya sungguh-sungguh. Semakin lelah dia puasa, semakin bedak, semakin haus, semakin gembira bahagia dia ketika merasakan berbuka ini. Coba, kapan kita merasakan bahwa air putih saja yang nggak ada rasa itu begitu nikmat terasa? Hanya orang yang berpuasa. Dia melihat air, lihat pundukan niki, bangkat niki, hanya melihat air saja sudah, kayak apa nikmat rupanya. Melihat kita minumnya, padahal hanya air putih saja. Dan itu nggak akan dirasakan kecuali oleh orang yang berpuasa. Makanya orang yang sedang berpuasa niki, Allah sudah karuniakan, tidak ada yang paling menggembirakan daripada selain menunggu waktu berbuka niki. Makanya sudah renungan Ramadan di radio niki, udah duduk belingkar kita lihat niki, duduk. Nah, kadang-kadang kopi seduh ya kan, kopi manuk pelalah niki, model lalu rokok lagi kan, lah ampun pelalah niki kan dan tahan nih. Jadi jangan ditungguin di situ, lebih baik baca Al-Quran sambil menunggu berbuka. Nah, jangan, ya doang akhirnya apa kalau udah duduk di depan kanduk niki, ya ngenang kan, lah sekat lu rawas dengan niki, akhirnya ngomeh kan, sekat ngebang, lelah dan niki macam-macam kan. Nah, jadi saking menunggu yang namanya saat berbuka puasa niki. Jadi pokoknya luar biasa. Dulu ingat yang masih kode-kode niki, kita nunggu beduk niki, masih bahasa Duma niki peloncor, tahu nama peloncor? Bong. Jadi kita nggak ada cara kayak sekarang peminum teh pakai gelas. Kita tuh berbuka langsung dari peloncor itu. Kita pegang tutupnya kan. Tek, dung langsung. Masya Allah, nikmatnya luar biasa itu. Coba, padahal hanya begitu berbukanya, tapi kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun nih. Misalnya bagi yang pengantin baru, ya kan? Pengantin baru, begitu misalnya beduk, dia langsung berbuka sama istrinya. Paham lah gitu. Pokoknya Masya Allah, itu kebahagiaan yang langsung diberikan bagi orang yang berpuasa. Dan kita tahu lah bagaimana nikmatnya itu. Tidak bisa ditukar dengan yang lain-lain. Itu yang sudah jelas. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan satu kesenangan lagi ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Ini sudah kenikmatan dari segala di atas segala-galanya. Apakah itu kata majazi, kata sebuah kiasan? Tidak. Disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar, ya, masyhur niki, bahwa nanti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan memang dia akan diberikan berjumpa langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah suatu malam bersama sahabatnya pas bulan sedang purnama, semua menyaksikan bulan itu. Rasulullah bersabda, lihat bulan itu, lihat bulan purnama. Begitu sahabat melihat bulan purnama itu, kan itu luar biasa indahnya. Apa sabda Rasulullah? Innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Nanti kalian akan bisa melihat langsung Tuhanmu seperti kalian melihat bulan purnama ini. Jelas dengan mata kepala sendiri. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan. Ketika ngelihat bulan purnama kira-kira saling sendap dengan saling biya, tidak ada nih. Semua ngelihat dengan jelas dan terang. Itulah nanti yang akan diberikan bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan ini. Dan khusus bagi orang yang berpuasa. Itu adalah kalimat yang benar-benar insya Allah akan direalisasikan, akan diwujudkan nanti bahwa orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya akan benar-benar bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Bertemu dengan melihat. Jadi melihat itu bisa nggak bertemu dari jauh kan gitu. Ada juga misalnya dengan berjumpa tapi dia tidak ngelihat karena dia misalnya maaf dia buta. Berdayat baru nih, serius nih kan, di tiang hengat karena tiang misalnya kan. Nah jadi sebetulnya nggak perlu dibedakan. Biasanya orang yang bertemu itu pasti melihat, pasti dia bertemu berdayat kerja misalnya kerja mustaan nih. Berdayat baru berdayat, serius dia, jelas ya, orang kita berdayat kan, pasti kita lihat kan. Marudi selalu jok BTN, judul BTN nih, Bayat Marudi. Berdayat kerja Marudi, berdayat, terus serius Marudi, ya jelas serius dengan kecuali ada hambatan halangan penglihatan kan gitu. Jadi selama dia normal nih, pasti dia akan melihatnya. Jadi apa beda melihat dengan bertemu? Bertemu niki kita berhadap-hadapan bisa ngobrol, melihat niki kita menatap, dia melihat kan sama. Sudah jelas dua istilah yang berbeda.
di akhir surat Yasin, Faman kana yarju falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati. Bismillah. Namun sebab pada tujuan pribadi jangan berdoa cari ibadah, betul. Dan sekarang kan tidak betul. Namun itu akhir ayat. Faman kana yarju terlalu tinggi keinginan kita, terlalu tinggi. Jadi sekali kita nih kan, Nabi Musa saja, Nabi Musa nih umat beliau nih bekeh-bekeh kan, pagah-pagah, maramarudi lah keren. Jadi akhirnya Nabi Musa pun ikut agak pagah sedikit kan. Apa katanya? Robbi, hari ini anzur ilaika. Ya Allah, coba perlihatkan. Saya mau melihat engkau ya Allah. Karena innaka lan tarani, mengapa Firaun lihat bau, tidak akan melihat. Engkau tidak akan mampu melihat. Tapi coba lihatkan, perlihatkan. Apakah engkau tidak beriman? Bala, bukan itu, tapi supaya menambah keyakinan biar jelas. Jadi kan adanya ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin kan. Hanya ilmu saja, mau ini Allah begini gini sifat-sifatnya. Kemudian maunya ainul yakin, dilihat langsung, oh ini tuh. Setelah dia lihat dengan ainul yakin, baru dia hakul yakin kan. Nah inginnya Nabi Musa mau melihat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Allah sudah berfirman berkali-kali, engkau tidak akan sanggup, tidak akan mampu melihatkan. Ya coba tolong ya Allah, perlihatkanlah untuk menambah keyakinan dan sebagainya. Akhirnya kalau itu tetap kau minta, fanzur ilal jabali. Ini istaqarra makana fasawfa tarani. Coba lihat ke arah gunung itu. Jika dia bisa bertahan di tempatnya, maka engkau akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu ilal jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah tajalla menampakkan zatnya kepada gunung, bukan kepada gunung itu, maka ja'alahu kalimatnya, Allah jadikan gunung itu hancur gunung ini. Maka kemudian pingsanlah Musa. Akharra Musa, tersungkur pingsan, palang lagi Musa ini. Palang, jadi nggak bisa. Bahkan gunung pun tidak sanggup untuk melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pingsan Nabi Musa. Setelah pingsan sadar, baru dia mohon ampun kepada Allah. Nggak akan bisa. Nanti kapan bisanya nanti? Bagi orang-orang yang beramal saleh. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau mau berjumpa dengan Allah nanti setelah masuk surga, dipastikan selamat masuk surga, kemudian amal-amal solehnya banyak, kemudian Allah meridhai semuanya, insya Allah akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu janji Allah. Ya. Baik. Dalam ibadah makhluk bagaimana tidak dianggap bukan Tuhan. Baik. Jadi ketika di ayat tersebut mengatakan fal ya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Amal saleh ini syumul, meliputi semuanya. Mahdoh, ghairu mahdoh. Jadi semua amal-amal soleh yang baik yang sudah jelas fardu ketetapannya, ketentuannya, maupun yang tidak jelas ketentuannya, meratan membantu orang, menambal jalan, menghilangkan duri, itu amal-amal ghairu mahdoh yang kadang-kadang pahalanya nggak kalah besar dari ibadah mahdoh tersebut. Itu yang dimaksud dengan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, apakah ada orang yang ibadah mahdoh kemudian menyekutukan Allah? Ya kalau orang yang belum mempelajari ilmunya, ketika dia sedang beribadah, kadang-kadang macam-macam dia pikirkan, yaitu yang nanti akan bisa napiaran niki, walaupun tidak syirik jali, syirik terang-terangan, setidaknya ada syirik khafi di situ misalnya kan, tanpa disadari. Nah, tapi yang banyak kita lakukan, masih setengah-setengah kita ini adalah kadang-kadang kita mengaku nggak syirik, tapi praktek yang kita jalankan banyak syiriknya. Misalnya Nabi mau bangun rumah, oh harus niki napiaran niki nembako. Kemudian nembako niki harus sembelih manuk niki supaya darahnya dipotong di situ dan sebagainya. Kalau di kota-kota besar itu di pondasi utama gedung besar niki di situ harus tanam kepala kerbau dan sebagainya. Untuk apa coba? Harus tanam kepala kerbau, kepala ayam, katanya untuk persembahan kepada penguasa bumi. Siapa penguasa bumi itu? Siapa penguasa tanah? Siapa penguasa air, penguasa laut, penguasa
langit, udara, semuanya Allah. Kalau masih itu dilakukan, maka itu sudah mendekati ke arah syirik, kemusyrikan. Jadi masih pasang-pasang sesajen, bawa sesajen ke tempat-tempat sepi, arah macam-macam. Udah syirik-syirik semua itu kesyirikan. Nah, jadi jangan pernah dilakukan. Makanya di dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kita di situ di masjid menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi di masjid masih kita di sana pasang-pasang sesajen dan sebagainya. Kalau zaman dulu masih ada, nah itu sudah nggak boleh. Jadi intinya perlahan-lahan ayo ente ziarah kubur, bagaimana caranya, kalau kita berdoa bagaimana caranya, kita saling menghormati semua orang lain bagaimana caranya, jangan melebihi. Makanya kadang-kadang di pondok banyak yang kebablasan, yang kayak saya ceritakan tadi, di pondok anak-anak dipersekusi, dipukul, dimacem-macemin. Itu sudah jelas perbuatan yang tercela, yang tidak benar, salah. Tapi ada juga anak-anak pondok diajarkan untuk menghormati kiainya, menghormati gurunya dengan cara yang berlebihan pula. Sudah kalau datang tuan gurunya tidak boleh nyengak, nunduk, mulai niki kan, terus sajadahnya dikelap, niki bilangan tuan guru niki lewat, ya harus diican ketika. Ampun, baik saja pun disiduk-siduk sajadah bekas telapak kaki tuan guru. Itu juga berlebihan, nggak boleh. Jadi Rasulullah nggak pernah mau membedakan diri. Kalau beliau datang di majelis, di tempat niki, sahabat udah semua duduk di tempat, nggak usah berdiri kemudian sampai sebegitunya beliau. Ketika rambut beliau mau diambil, ketika beliau sedang berwudu, ditampung airnya oleh sahabat. Mau ngapain ini ya? Oh, air bekas wudu Rasulullah, jangankan kami siap untuk pakai untuk mandi macam-macam lah. Jadi dianggap mulia, jangankan air bekas wudu, bekas lumpur, bekas telapak kaki Rasulullah pun kami siap untuk ngambil, untuk dirapus le muanti angkat ke merangkil. Oh jangan, saudara Rasulullah, ini air mustakmal, air sudah kotor dipakai, buang ini, nggak boleh. Nah, jadi justru Rasulullah melarang hal-hal seperti itu. Ini jangan sampai sekarang para kiai, para tuan guru sengaja menyesatkan umatnya, malah minta nanti dia dihormati, diambil jadi keramat, salah itu, nggak boleh. Ya, jangan sampai terjumus kepada kesyirikan kita. Jauhi hal-hal yang berbau syirik. Kita sudah bisa langsung kalau mohon kepada Allah, tinggal pelungguh lebih ikhlas, lebih tulus. Karena belum tentu doanya para ulama niki yang dikabulkan. Bisa jadi doanya pelungguh senamian yang dikabulkan oleh Allah. Sekedik niki sebelum adzan, dulu di zamannya Harun ar-Rasyid niki terjadi musim kemarau panjang. Kemudian sholat istisqa, semua tuan guru berjubah bele-belean niki, sorban bele-belean niki, berdoa. Ndak hujan. Ulangi lagi, berdoa semua kiai tuan guru keluar. Ndak hujan juga. Datang semacam petani niki, compang cabai bagian apa berdoa. Ya Allah, panas gati niki. Ya mati, ruan sapi-sapi bembek niki. Rumput sudah kering, enggak ada makanannya. Tunas turun hujan niki. Lah, serok hujan niki turun. Nah, jadi doa dari orang biasa yang dikabulkan oleh Allah, yang tulus. Karena biasanya kalau para kiai ya niki napir doa nih, mun kurang berkat nih kadang-kadang orang niki kan. Nah, itu yang bikin terhalang doa kadang-kadang niki. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, ikhlas beramal, dan insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.